Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhana Durjaksono dengan NRP 2040 23 10 63. Saya akan membuat video tentang Project Based Learning atau PBL dengan judul penjelasan mata kuliah semester 3. Mata kuliah Instrumentasi Industri. Di sini ada dua subbab yang ada, yaitu materi yang didapat dan korelasi dengan mata kuliah. Yang pertama yaitu materi yang didapat. Oh, lalu ada pendahuluan instrumentasi industri. Sebelum mempelajari tentang mata kuliah instrumen ini, maka kita harus tahu apa itu instrumen dan apa itu industri. Instrumen merupakan teknologi alat ukur yang mencakup teknik pengukuran, pengolahan sinyal, dan pengendalian dan dalam sistem otomasi yang dapat dikutip dari Dublin pada tahun 2004. Instrumentasi ini merupakan suatu cabang keilmuan pengukuran dan kontrol otomatis yang berarti jika tidak ada mengukur sesuatu maka kita tidak akan ada yang dapat dikendalikan dalam sesuatu tersebut. Kata sesuatu dapat tertuju pada hal yang dapat diukur seperti tekanan, laju, suhu, volume, konsentrasi, posisi, gerakan, dimensi, tegangan, arus, resistansi, daya, dan yang lain-lainnya. Industri merupakan aktivitas manusia yang mengolah bahan mentah menjadi bahan barang jadi atau setengah jadi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan untuk menghasilkan suatu output dapat dikatakan instrumentasi industri, yaitu suatu proses pengukuran untuk dapat mengendalikan suatu industri menjadi otomatis. Lalu ada klasifikasi sensor. Sensor merupakan perangkat yang menerima atau menanggapi sinyal. Sensor digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik menjadi besaran elektrik. Sensor merupakan gabungan dari transmitter atau pengirim dan transducer atau pengolah. Karena sensor dapat mengubah sinyal instrumentasi standar menjadi sinyal instrumentasi standar lainnya dan melakukan semacam olah elemen pengedaran utama menjadi sinyal instrumentasi standar. Dalam pengklasifikasiannya, sensor menjadi dua, yaitu sensor berdasarkan sensor aktif dan sensor pasif. Sensor aktif merupakan sensor yang membutuhkan sumber daya eksternal untuk mendapatkan dalam beroperasinya. Lalu ada sensor pasif, sensor yang dapat menghasilkan sensor output dan tanpa memerlukan pasokan listrik dari eksternal. Yang kedua ada sensor analog dan sensor digital. Sensor analog merupakan sensor yang menghasilkan sinyal output yang kontinu atau berkelanjutan. Sinyal keluarannya kontinu, yang berarti sinyal yang dihasilkan oleh sensor analog tersebut dapat banding dengan pengukuran yang didapat. Lalu ada sensor digital, sensor yang menghasilkan sinyal keluaran diskrit atau yaitu satu atau nol, angka binar, satu untuk hidup dan nol untuk off. Sinyal diskrit atau non-kontinu dengan waktu dapat direpresentasi dengan bit. Sensor digital biasanya terdiri dari sensor kabar dan pemancar. Lalu ada teknik pengukuran listrik. Di sini terdapat tabel dalam satuan internasional yang menganut MKS dan CGS. Lalu ada alat-alat ukur yang biasa digunakan dalam industri. Teknik pengukuran listrik instrumen melibatkan metode alat untuk mengukur parameter listrik. Itu dengan memperhatikan metode yang sesuai dengan parameter apa yang sedang diukur, supaya pengukuran dapat dihasilkan nilai yang akurat dan presisi. Teknik pengukuran besaran
Proses dalam industri adalah metode digunakan untuk memantau atau mengontrol berbagai parameter penting dalam operasi sistem industri. Teknik pengukuran berat dan gaya dapat dalam instrumentasi industri merupakan suatu metode dalam memantau dan mengontrol beban atau gaya yang ditetapkan dalam berbagai industri. Pengukuran posisi digunakan untuk menentukan letak suatu objek atau komponen dalam sistem pengukuran kecepatan, mengukur seberapa cepat objek bergerak dalam satuan waktu tertentu. Lalu, dalam hal pengukuran ini, ada yang perlu diketahui, seperti alat ukur. Alat ukur yang memiliki arti perangkat untuk menentukan suatu nilai. Lalu ada akurasi yang memiliki arti nilai yang mendekati nilai sesungguhnya. Lalu ada presisi yang memiliki arti hasil pengukuran yang diambil beberapa kali lalu dibandingkan. Lalu ada kesalahan yang memiliki arti angka yang menyimpang dari nilai sebenarnya. Lalu ada kalibrasi yang memiliki arti membandingkan alat ukur yang benar dengan alat ukur yang error yang nantinya misalnya terjadi error pada alat tertentu dapat dibagi dengan parameter alat ukur yang baik tersebut. Selanjutnya, prinsip kerja motor sebagai aktuator. Di sini, motor sebagai aktuator yaitu motor yang menggerakkan konveyor sebagai konveyornya di sini sebagai plant dan motor sebagai aktuator. Motor sebagai aktuator dalam sistem industri bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi magnet untuk menghasilkan gerakan. Prinsip kerjanya didasarkan pada interaksi antara medan magnet dan arus listrik mengalir melalui konduktor dan menghasilkan gaya gerakan rotasi. Aktuator merupakan sesuatu yang dapat menggerakkan atau mengendalikan suatu mekanisme atau proses. Fungsi utamanya yaitu mengubah sinyal kontrol atau energi yang diterimanya menjadi gerakan fisik yang mampu melakukan pekerjaan yang diinginkan. Lalu ada prinsip pneumatik dan hidrolik. Di sini untuk hidroliknya yaitu pada bagian yang return, yang bagian kuning. Dan untuk pneumatiknya pada bagian biru. Pneumatik memiliki prinsip dasar sapi penggunaan udara terkompresi untuk menghasilkan gaya yang dapat menggerakkan silinder atau piston. Udara yang dikompresi disalurkan melalui selang atau pipa ke aktuator yang akan menggerakkan bagian-bagian mesin. Memiliki prinsip kerja dengan memanfaatkan cairan, biasanya itu menggunakan minyak untuk mentransfer gaya dalam sistem. Prinsip kerja hidrolik berdasarkan pada hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diturunkan secara merata ke seluruh bagian sistem. Sistem hidrolik dapat menghasilkan gaya yang sangat besar dengan menggunakan volume cairan yang relatif kecil. Berikut ini tabel perbedaan antara hidrolik dan pneumatik. Untuk pneumatik yaitu menggunakan udara terkompresi, yaitu tanpa cairan. Untuk prinsip kerjanya menggunakan udara terkompresi untuk menghasilkan gaya, sedangkan untuk hidrolik menggunakan cairan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk mentransfer gaya. Jadi dari cairan itu dapat berpindah dari satu ke tempat yang lainnya. Lalu gaya yang dihasilkan gaya untuk penambah gaya relatif kecil untuk aplikasi ringan saja. Sedangkan untuk hidrolik cocok untuk yang mengangkat beban berat seperti mobil. Lalu ada
Piping and Instrumentation in Industrial Diagram atau PNID. Piping and Instrumentation Diagram PN atau PNID merupakan sebuah diagram teknis yang biasanya dapat menggambarkan sistem perpipaan, peralatan, instrumen, dan kontrol dalam suatu fasilitas industri atau pabrik. Diagram ini memberikan gambaran rinci tentang bagaimana sebagai komponen pipa, katup, sensor, dan perangkat lain kontrol lainnya saling terhubung dan berfungsi dalam suatu proses produksi. PNID digunakan untuk merancang, mengoperasikan, dan memelihara sistem, serta dapat membantu memahami aliran material dan kontrol dalam suatu proses. Berikut ini merupakan PNID yang saling terhubung. Untuk yang sampingnya merupakan simbol-simbol dari komponen-komponen yang digunakan untuk menyusun PNID. Lalu ada pengkondisian sinyal analog dan digital. Pengkondisian sinyal merupakan proses untuk memanipulasi sinyal analog untuk mempersiapkan untuk memproses selanjutnya. Pengkondisian sinyal merupakan proses pengolahan sinyal dari sensor transducer agar sesuai dengan proses yang oleh sistem kontrol atau perangkat monitoring. Dalam sistem analog, pengondisian sinyal melibatkan amplifikasi atau penyaringan dan konversi sinyal agar sinyal yang dihasilkan oleh sensor seperti sinyal tegangan rendah atau resonance dapat diperkuat dan dibersihkan dari gangguan noise sebelumnya. Sedangkan sistem sinyal digital seperti Modbus atau HART dapat disebut Highway Addressable Remote Transducer sering digunakan untuk instrumentasi industri seperti Modbus sebagai protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransmisi data antara perangkat melalui kabel serial. Sedangkan HART memungkinkan komunikasi antara instrumen dan sistem kontrol menggunakan sinyal analog dan digital secara bersamaan. Ini merupakan simbol dari rangkaian amplifier, yaitu non-inverting dan inverting. Lalu masuk ke korelasi dengan project. Nah, korelasi dengan project ini yaitu pertama terhadap sistem diagram blok sistem motor DC. Nah, pada blok ini menggambarkan bagaimana sistem motor DC bekerja. Sistem motor ini dilengkapi dengan blok-blok yang saling menyambung seperti diagram blok untuk summing, controller, aktuator, yaitu motor, plan, berupa roda, dan sensor yang sebagai feedback. Pada motor DC ini menggunakan controller PID, aktuator berupa motor, dan driver motor, lalu menggerakkan plan yaitu roda. Dan pergerakan tersebut dibaca oleh sensor yang berupa sensor Hall yang ada pada PID encoder yang membaca adanya tegangan saat ada kutub medan yang melewati sensor. Misalnya, terdapat perbedaan set point akan mendapatkan summing. Summing, summing tersebut akan menambahkan error yang terbaca oleh encoder yang akan dikirimkan lagi ke controller agar dapat menyesuaikan apa yang diminta oleh set point. Pada sistem closed loop ini terdapat encoder yang mengubah BWM menjadi RPM dan pada decoder ini mengubah RPM menjadi BWM. Lalu ada diagram blok untuk sistem motor AC. Pada motor AC ini menggunakan controller PID juga dan aktuator berupa inverter
Inverter ini mengubah sumber satu fasa menjadi tiga fasa dan menggerakkan plant yaitu motor tiga fasa. Dan pergerakan tersebut dibaca oleh sensor yang berupa sensor infrared yang membaca gelap terang yang ada pada shock motor. Jadi pada shock motor terdapat gelap terang. Pada saat bagian pada bagi, sensor meng, pada saat bagian gelap yang mengenai sensor, maka sensor akan membaca nilai nol atau mati. Dan jika warna yang melewati sensor akan terbaca satu atau misalnya menyala terdapat perbedaan set point, maka akan mendapatkan summing yang akan dilanjutkan ke controller agar dapat menyelesaikan apa yang diminta oleh set point. Pada sistem closed loop ini terdapat encoder yang mengubah sinyal analog 0 sampai 5 volt menjadi frekuensi yang dihasilkan oleh inverter 0 sampai 50 Hz. Pada lalu pada decoder ini yaitu mengonversi nilai frekuensi menjadi balik. Oh, dibaca. Lalu pada bagian decoder ini yaitu mengubah frekuensi menjadi sinyal analog yaitu 0 sampai 5 volt. Selanjutnya ada pengukuran data RPM, yaitu pengukuran ini digunakan untuk mencari transfer function dan nilai PAD pada controller. Untuk mengukur kecepatan motor di sini menggunakan microcontroller dihasil didapat hasil seperti ini. Lalu setelah itu untuk meyakinkan data ini, eh, saya menggunakan pengukuran menggunakan tachyometer yang digunakan untuk mengukur RPM. Lalu ada pengukuran tegangan, yaitu pada input dan output servo motor dan juga BWM yang menggunakan multimeter. Didapatkan hasil seperti ini. Terima kasih penjelasan tentang mata kuliah ini. Dari saya mohon maaf atas kesalahan atau tidak jelasan suara dan sebagainya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.